wabarakatuh, sahabat Yara. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh angkat bicara terkait kasus oknum polisi di Polres Bener Meriah yang melakukan penganiayaan terhadap tahanan kasus penadahan hingga meninggal dunia. Ketua Yara, Safaruddin, mengatakan pihaknya mendesak Polda Aceh untuk mengusut dan menindak tegas oknum tersebut. Kita juga mendesak agar Kapolda Aceh mengusut dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang yang ditangkap. Apalagi sudah ada laporan polisi terhadap kasus ini. Masyarakat resah dan marah atas kejadian tersebut. Dan kita tidak ingin rakyat bertindak main hakim sendiri terhadap pelakunya. Oleh karena itu, Yara mendesak agar Kapolda Aceh menyampaikan secara terbuka pengusutan kasus ini seperti yang diatensi oleh Kapolri terhadap kematian seorang gadis di kuburan ayahnya. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Kapolri dan Komisi 3 melalui akun Twitter Kapolri dan Ustadz Nasir Jamil. Safaruddin mengungkapkan, kasus penganiayaan terhadap tahanan sampai meninggal bukan hanya sekali ini saja. Tetapi beberapa bulan lalu, Yara juga mendapat laporan dari masyarakat di Aceh Timur. Ada warga Aceh Timur saat ditangkap di Banda Aceh, kondisinya sehat dan berselang jam kemudian sudah menjadi mayat. Salah satu oknum di Polres Aceh Timur sebelumnya juga menganiaya tahanan sampai meninggal, bahkan mayatnya dibuang ke sungai untuk menutupi jejak. Tetapi kemudian terbukti bahwa tewas dianiayanya di Mapolres Aceh Timur. Saat itu oleh Kapolda Rio Septianda Dejambak, oknum tersebut diproses dan dihukum 8 tahun penjara. Hal-hal tersebut harus diungkap secara terang benderang karena tidak boleh penegakan hukum ditutup-tutupi. Atas kasus ini, Safaruddin mengatakan bahwa rakyat gelisah dan marah atas tindakan arogan oknum di kepolisian dan tindakannya seakan mendapatkan legitimasi dari instansi tanpa adanya tindakan. Safaruddin mengatakan bahwa beliau sendiri sebenarnya marah dengan tindakan oknum yang jahat karena tindakan mereka itu telah membuat rakyat apatis terhadap penegakan hukum. Juga secara langsung melecehkan anggota polisi lain yang memang tugasnya adalah melindungi dan mengayomi rakyat. Karena tindakan mereka semua, polisi dianggap sama. Oleh karena itu, Yara meminta Kapolda memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, karena kasus seperti ini harus diungkap secara terang benderang. Sahabat Yara, selanjutnya kita beralih ke Subulu Salam. Minim anggaran, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh perwakilan Subulu Salam meminta wali kota gunakan hati nurani wacana pengadaan mobil dinas. Pengadaan mobil dinas untuk para pejabat kota Subulu Salam masih menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit elemen masyarakat menyatakan menolak pembelian mobil dinas tersebut yang menelan anggaran sekitar 5 miliar tersebut. Pengadaan mobil dinas untuk para pejabat kota Subulu Salam masih menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit elemen masyarakat yang menyatakan menolak pembelian mobil dinas yang menelan anggaran 5 miliar tersebut. Mulai dari masyarakat sampai organisasi mahasiswa secara tegas meminta pemerintah kota Subulu Salam, dalam hal ini wali kota, untuk membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut. Penolakan juga datang dari Kepala Yara Perwakilan Subulu Salam, Edi Sahputra Bako, yang meminta kepada Wali Kota Subulu Salam, Haji Afan Alfian Bintang, untuk mengurungkan niat pengadaan mobil dinas mengingat perekonomian masyarakat saat ini masih lemah karena pandemi COVID-19. Edi mengatakan, pembelian mobil dinas baru untuk wali kota dan pejabat daerah lainnya sangat tidak tepat di saat ini dan terkesan terlalu dipaksakan. Bahkan tahun depan, anggaran pemerintah kota Subulu Salam terancam defisit karena tidak seimbang pendapatan dengan belanja daerah. Edi juga mengatakan pengadaan mobil dinas tersebut bertolak dengan pidato Wali Kota Subulu Salam Haji Afan Alfian Bintang pada rapat paripurna penyampaian rancangan kanun
tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulu Salam tahun 2022 pada Kamis 25 November 2021 lalu. Di mana pada saat itu, Wali Kota menyampaikan ada pengurangan dana transfer ke seluruh daerah, sehingga pendapatan daerah Kota Subulu Salam berkurang secara signifikan. Konsekuensinya adalah belanja daerah juga harus dilakukan pengurangan. Atas dasar itu, tentu seharusnya pengalokasian anggaran harus benar-benar diperhatikan arahnya agar tepat sasarannya. Yara menilai, pembelian mobil dinas baru tidak ada urgensinya. Saat ini yang urgen kita perhatikan adalah pembenahan infrastruktur jalan seperti jalan di Kecamatan Lungkip yang masih memprihatinkan. Kemudian gaji perangkat desa agar dibayar penuh tanpa pengurangan. Gaji guru honorer dinaikkan dan dibayar penuh. Gaji honorer instansi Pemko Subulu Salam agar dibayar penuh. Gaji petugas kebersihan juga dinaikkan dan dibayar penuh. Dan masih banyak kebutuhan lainnya. Untuk itu, Yara meminta kepada Wali Kota dan Ketua DPRK Subulu Salam untuk menggunakan hati nurani dalam menentukan arah kebijakan membelanjakan uang rakyat. Selanjutnya kita beralih ke Langsa. Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Langsa, HA Mutalib IBR SESH MSI MKN memberi apresiasi kepada seorang ibu rumah tangga, Nurhayati Nafi, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Langsa melaporkan dugaan korupsi dana badan usaha milik Gampong Bina Karya Mandiri Gampong Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Pemko Langsa, Provinsi Aceh. Kedatangan Nurhayati untuk menyerahkan berbagai bukti kepada Kejaksaan Negeri Langsa perlu diacungi jempol. Haji Talib yang juga merupakan seorang advokat mengatakan bahwa keberanian seorang ibu rumah tangga ini perlu kita dukung dan pihak penegak hukum patut memberikan penghargaan kepada Nurhayati. Kita melihat Nurhayati memiliki bukti-bukti yang sangat kuat agar kasus ini segera berlanjut ke jalur hukum. Mantan Wakil Ketua PWI Aceh mengatakan bahwa beliau meminta tim dari kejaksaan juga harus mengusut tuntas kasus ini, agar bisa dibuktikan nanti di pengadilan kasus dugaan korupsi ini benar atau tidak. Yara pun meminta kasus ini harus diuji materi yang benar, semua pihak harus hormati hukum karena kasus ini sedang dalam tahap mengumpulkan barang bukti dan sedang dalam penyelidikan di Kejaksaan Negeri Langsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.